Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kuliah. Pada video ini kita akan coba memaparkan tentang perkuliahan lanjutan, yaitu arsitektur komputer. Dalam hal ini kita belajar tentang sistem pengolahan komputer. Harapannya dengan video ini teman-teman kuliah bisa belajar dengan baik. Insya Allah saya akan mencoba untuk memaparkan dengan baik dan dengan efisien dan efektif. Baik, pada materi ini kita akan membahas sistem pengolahan data komputer. Baik, kita lanjut ke abstraksi sistem komputer. Secara abstrak, level sebuah sistem komputer modern dari level rendah sampai dengan level tertinggi adalah logika digital atau digital logic level, control level, kemudian machine level, kemudian perangkat lunak, software level, kemudian bahasa assembly atau assembly language level. Bahasa tingkat tinggi ada high level language, kemudian yang terakhir itu pengguna dan user. Pada materi ini yang kita bahas level 0 dan level 1-nya saja. Sedangkan untuk level 2 itu kita sebenarnya sudah membahas ya dari sejarah komputer ya pada level 2 mesinnya, kemudian perakitannya, kemudian setelah itu ada software dan juga hardware. Baik, akan saya coba untuk menjelaskan tentang gambaran tentang level abstraksi ini ya. Pada level abstraksi ini bisa kita lihat pada pemaparan ini, itu pada level 0 ada digital logic. Nah, digital logic ini kita akan memahami bagaimana sirkuit atau gerbang-gerbang itu bekerja. Kemudian pada level 1 itu ada fungsi kontrol, ya, di situ ada microcode dan juga hardwire. Kemudian pada level 2, ini tadi ya, mesin, ada instruction set arsitektur. Kemudian pada level 3 itu ada sistem software ya. Di sistem software ini ada operation system, kemudian ada library code. Pada level 4 itu ada assembly language ya. Di situ ada assembly code. Kemudian high level language itu contohnya misalnya C++, Java, Fortran, ya, PHP, Visual Basic, kemudian ada Python dan lain-lain. Kemudian pada level tertinggi adalah user, di mana user itu akan meng-executable programs-nya. Kita lanjut pada digital logic. Pada level terendah, komputer tersusun atas perangkat sirkuit dan gerbang-gerbang. Gerbang-gerbang ini dinamakan dengan gates, yang memberikan informasi atau instruksi logika digital atau digital logic. Instruksi yang diberikan berupa informasi adanya sinyal listrik dan tidak adanya sinyal listrik yang selanjutnya digambarkan dengan bilangan numeris biner, yaitu 0 menggambarkan tidak adanya sinyal, kemudian dan 1 menggambarkan adanya sinyal. Sehingga secara prinsip digital disebut sebagai kode binary digit atau bit. Ya. Bit itu adalah binary digit. Dengan dasar inilah yang membentuk sebuah rangkaian logika digital yang secara elektronik digambarkan dalam gerbang-gerbang digital atau disebut dengan gerbang logika yang pada dasarnya memiliki logika AND, OR, AND NOT. Nah, untuk mempelajari gerbang logika ini saya coba memberikan sebuah asumsi gitu ya untuk mesin. Bagaimana logika AND ini bekerja, OR dan juga NOT. Baik, di sini saya akan mencoba untuk membuat sebuah logika AND. Ya, di sini saya contohkan dengan contoh sederhana saja. Syarat syah sholat. Nah, bagaimana sah sholat itu? Yang pertama itu kita wuduk, kemudian kita kusuk sholatnya. Nah, kita pakai logika AND ya. Misalnya, jika A itu kita lakukan, kemudian B kita dilakukan, diterima. Nah, kalau diterima itu nilainya 1. Nah, gitu diterima ya. Nah, diterima nggak sholat kita? Sah ya, sah. Nah, di sini kita umpamakan lagi tadi ya. Jika kita wuduk kemudian kita kusyuk, maka sholat kita diterima. Ya. Nah, selanjutnya
Jika kita tidak wuduk, kemudian kita kusyuk saja dalam sholat, diterima apa enggak? Yang enggak diterima ya. Nah, ini 0 ini saya ibaratkan dengan enggak sah. Ya. Oke, selanjutnya jika kita sudah wuduk tapi kita sholatnya enggak kusyuk, nah diterima apa enggak? Nah, ya, walau bisa jadi enggak. Kemudian, udah lau nggak wuduk, kemudian nggak kusyuk, nah otomatis sholatnya nggak sah. Nah, ini logika N. Untuk logika sederhana saja. Dalam gerbang digital juga seperti itu. Misalnya begini, sebuah sirkuit, misalnya power supply. Power supply komputer. Ya, misalnya harus ke prosesor, kemudian harus apa ya, listrik ya, kita bikin di sini harus listrik, kemudian harus listrik ke motherboard. Gini. Kita pakai logika N. Ya, saya tandai dulu lah ini. Kita pakai logika N. Nah, ketika saya menggunakan logika N, ya, jika arus itu ke prosesor masuk, kemudian ke motherboard masuk gitu ya, maka komputer bekerja. Ya, jadi gini, jika harus masuk ke prosesor kemudian harus masuk ke motherboard, maka komputer bekerja. Selanjutnya, jika arus itu tidak masuk ke prosesor, kemudian arus listrik itu satunya ini hanya masuk ke motherboard, komputer bagaimana? Misalnya komputer nggak nyala, komputer nggak jalan ya. Nah, komputer tidak menyala. Bisa jadi nanti komputernya akan mengeluarkan sinyal berbunyi bip 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 gitu. Ya, itu bisa terjadi gitu. Nah, selanjutnya juga gitu. Ke prosesor arus itu masuk, supply itu masuk, tapi ke motherboard juga nggak ada. Nah, ini juga bisa. Apalagi ini arus nggak masuk sama sekali, ya udah komputernya tidak bekerja. Ya, kira-kira itu logika N. Kemudian logika OR. Nah, logika OR kita coba, ini hal yang sederhana saya jelaskan. Misalnya begini, kita pakai logika OR ya, dapat pahala. Misalnya kita dapat pahalanya itu dengan cara berinfak. Kemudian juga dengan sedekah. Kita pakai logika OR. Ya, kalau diterima itu dapat pahala. Baik, logikanya adalah jika kita infak kemudian kita sedekah, maka kita dapat pahala. Nah, kalau misalnya kita tidak infak tapi kita sedekah, maka kita dapat pahala juga kan? Nah, kita dapat pahala. Nah, kemudian kalau misalnya saya berinfak, kemudian saya tidak sedekah, saya dapat pahala juga kan? Dapat pahala. Nah, kalau kita infak tapi tidak infak, kemudian tidak sedekah, ya udah kita nggak dapat apa-apa, kita tidak dapat pahala. Nah, itu logika OR. Kalau di mesin digital bagaimana? Nah, contohnya begini. Peralatan input. Ya, peralatan input itu misalnya di sini ada keyboard, sini ada mouse. Kita pakai logika ya. Jika keyboard dan mouse itu ada pada komputer, ya kita bisa menggunakan aplikasi.
Gunakan aplikasi. Itu contohnya ya. Nah, di peralatan input, jika ini di-plug atau di-plug atau dimasukkan peralatan input seperti keyboard, kemudian dimasukkan juga mouse, maka maka kita juga bisa menggunakan aplikasi. Ya kan? Kita bisa menggunakan aplikasi. Selanjutnya, misalnya kalau kita tidak punya keyboard tapi punya mouse saja, bisa nggak nyala aplikasinya? Tetap bisa juga nyala aplikasinya. Kemudian kita hanya punya keyboard tapi kita tidak punya mouse. Nah, aplikasinya bisa digunakan nggak? Masih bisa. Kemudian kalau tidak ada mouse, tidak ada keyboard dan juga tidak ada mouse, maka bisa nggak digunakan aplikasinya? Maka tidak bisa digunakan aplikasinya. Nah, itu dia logika OR. Selanjutnya juga seperti itu. Ya, ini saya contohin di logikanya adalah tidak atau. Ya, tidak atau. Jadi hampir sama dengan logika OR. Jika peralatan itu tidak bisa digunakan, maka dia 0. Ya, jika ininya A-nya mati, kemudian B-nya hidup, maka dia keputusannya adalah hidup. Kemudian kalau dia ininya nyala, kemudian apanya mati, yang sirkuitnya B mati, maka dia bisa nyala. Nah, kemudian kalau perbedaannya adalah kalau tidak ini, kalau peralatan sirkuit A itu nyala, kemudian B itu juga nyala, maka dia akan mati. Nah, gitu. Jadi artinya apa? Dia yang bisa jalan adalah salah satunya. Gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau di peralatan digital itu menggunakan jack audio misalnya. Jika kita sudah menggunakan speaker, kita tidak bisa menggunakan headset, itu contohnya gitu ya. Meskipun sekarang teknologi udah bisa menggunakan seluruhnya gitu ya dengan adanya USB. Nah, itu salah satunya. Jika itu dinyalakan, speakernya dinyalakan, kemudian headsetnya dinyalakan, maka dia tidak bisa didengarkan sama sekali. Nah, ya, karena apa? Dia harus salah satunya. Nah, ini contohnya. Kalau logika not, ya gini, not itu A tidak sama dengan C, sedangkan C tidak sama dengan A. Selanjutnya kontrol. Ya. Di sini kita sudah mempelajari digital logic pada level 1 itu kontrol. Kontrol merupakan perangkat yang digunakan untuk mengendalikan operasi komputer yang berupa set instruksi yang menyatu dengan perangkat keras komputer, sehingga sering disebut microcontroller. Microcontroller bertugas mengerjakan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. Microcontroller merupakan rumpun dari mikroprosesor yang memiliki jenis lain, yaitu mikroprosesor yang sudah dilengkapi dengan memori, baik itu RAM ataupun ROM. RAM Random Access Memory atau ROM Read Only Memory. Sarana untuk input-output secara paralel maupun seri, ya, yang disebut dengan Universal Asynchronous Receiver atau yang terkenal disebut dengan transmitter, timer, analog digital converter, dan lain-lain, yang semuanya itu dikemas dalam satu chip IC dengan tujuan untuk membangun peralatan berbasis mikroprosesor. Kita coba browser aplikasinya. Baik, untuk pada materi tentang microcontroller, saya coba ambil dari video, ya, videonya dari Microchip Technology. Kita coba lihat sebentar ya. Hello, and thank you for viewing this video on what is a microcontroller. This presentation has been developed for new users of microcontrollers and will focus on some basic concepts. Oke, dia merupakan sebuah basic konsep. And DSPIC digital signal controllers. In this presentation, we will discuss the following. Oke.
Dia bagian dari CPU, hampir sama ya dengan materi saya. Di materi saya ini microcontrollernya merupakan terdiri dari memori ya, RAM, kemudian I/O, kemudian paralel maupun transmitter, timer, analog digital converter. Nah, kalau di apa namanya? Kalau di sini juga ya, di sini ada CPU-nya. Fundamentalnya ada sistem clock, kemudian timernya, memori, kemudian peripheralnya. High-level overview of the fundamental components of a microcontroller or CPU. The system identifies often in the simplest of terms. Ya, nah ini chipnya. Kalau bisa kita lihat chip itu bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada chip yang akan bekerja semua untuk melakukan set instruksi. In fact, you can make many comparisons between a microcontroller PC typically. So, for example, are Jadi open all at the same time. Sini semua ya. A microcontroller on the. However, if we take a look at the basic components that make up both a PC and a microcontroller. Oke, jadi ini semuanya banyak di RAM dia ada, di ROM juga ada. Every computer on the market will have a central processing unit or CPU. This is the brains of the whole system that does all of the calculations and logic operations in the background, allowing your programs or software to function. A microcontroller. Ya, jadi untuk menjalankan dia pakai sebuah software untuk menjalankan microcontroller ini. Ya, jadi di microcontroller ini bisa diisi perangkat untuk set instruksi untuk menjalankan CPU-nya. Ya. Or similarly has a central processing unit that performs these same operations. Microcontroller also has memory just as your PC has a hard drive or RAM. Jadi dia di hard drive dia aja bisa diisi, kemudian atau di RAM-nya. Kalau kalian melihat chip RAM gitu ya, saya contohin misalnya untuk RAM. Sebenarnya ini sudah ada di materi saya juga ada ya. Materi sebelumnya ada. Nah, di sini ditanam gitu loh. Nah, pada bagian di sini bisa teman-teman kuliah lihat itu chipnya itu ditanam gitu. Nah, disinilah fungsi microcontroller tadi. Baik, kita lanjut ke videonya. The memory allows the microcontroller to store information so that it can be used at a later time. Just like your PC, a microcontroller's memory is also used to store programs that are specific to that single task we spoke about earlier. Oke, nah itulah dia maksud dari microcontroller sehingga dia bisa bertugas menyelesaikan beberapa instruksi ya. Jadi di set instruksi ke dalam chipnya itu, kemudian dia bisa melakukan sebuah pekerjaan. Selanjutnya arsitektur komputer. Jadi arsitektur komputer sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi operasi dari masing-masing komponen sistem komputer. Sedangkan organisasi komputer sangat berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya yang direalisasikan spesifikasi arsitektural. Ya, jadi arsitektur membahas tentang fungsi-fungsi operasi, sedangkan organisasi komputer berkaitan dengan unit-unit operasionalnya. Susunan atau kumpulan dari komponen-komponen komputer yang saling terintegrasi dan memiliki tujuan melakukan sebuah operasi tertentu, terbentuklah sebuah sistem komputer. Itu dia ya, ketika arsitektur menjalankan kemudian diorganisasikan, itulah dia sistem komputer. Berikutnya, fungsi dasar yang dibentuk komputer adalah untuk melakukan eksekusi program. Kemudian, program yang akan dieksekusi berisi sejumlah instruksi yang tersimpan di dalam memori. Melakukan tugas ini dengan cara mengeksekusi suatu program. Nah, arsitektur internal komputer yang ada pada saat ini merupakan keluarga mikroprosesor 8088 dan 8086. Memiliki dua bagian fungsi yang berbeda. Yang pertama itu adalah Bus Interface Unit atau BU. Kemudian unit eksekusi atau Execution Unit. Nah, bagaimana proses eksekusi? Nah, pandangan tentang proses eksekusi suatu program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu dia membaca fetch,
kemudian CPU dari memori pada suatu saat, kemudian CPU mengeksekusi setiap instruksi. Ya, jadi CPU membaca pekerjaan, kemudian yang diambil pada sebuah memori, pada RAM-nya, CPU mengeksekusi setiap instruksi. Nah, contohnya kalian menggunakan sebuah handphone, jika prosesnya dibantu dengan RAM yang support RAM yang tinggi, maka CPU akan cepat mengeksekusi sebuah program. Contohnya, kalau kita main game online, bermain game online, kalau RAM-nya kecil, ya, untuk set instruksi untuk pengambilan grafik, untuk pekerjaan, untuk melakukan sebuah kegiatan atau instruksi untuk menjalankan aplikasinya, CPU agak kewalahan kalau RAM-nya kecil. Tapi kalau RAM-nya besar, nah dia terbantu dalam membaca, maka CPU akan cepat mengeksekusi sebuah pekerjaan. Makanya kalau kita lihat smartphone kita, kadang-kadang dia hang, atau bahasa kasarnya itu lag ya. Kemudian fetch instruksi adalah operasi umum bagi setiap instruksi yang terdiri dari pembacaan instruksi suatu lokasi di dalam memori. Eksekusi instruksi dapat melibatkan sejumlah operasi yang tergantung pada sifat-sifat instruksi. Pengolahan yang diperlukan untuk instruksi tunggal disebut sebagai siklus instruksi. Apa saja aksi-aksinya? Ada 4 kategori. Yang pertama, dari CPU ke memori. Data dapat dipindah dari CPU ke memori dan atau dari memori ke CPU. Kemudian CPU ke I/O, ke peralatan input ataupun ke peralatan output. Data dapat dipindahkan ke atau dari luar dengan pemindahan antara CPU dengan modul I/O. Kemudian proses data. CPU dapat membentuk sejumlah operasi aritmatik atau logika terhadap data. Kemudian kontrol. Sebuah instruksi dapat merubah urutan eksekusi saat berada pada tahap siklus fetch. Baik, selanjutnya ini dibaca saja, ini banyak ya. Ini CPU, di sini ada cache memory, di sini ada main memory. Dia melakukan sebuah pekerjaan. Ini panah ini dia melakukan sebuah set instruksi atau pemindahan data. Jadi dia berjalan ya. Ini CPU yang kita lihat ini adalah sebuah prosesor. Ya, prosesor mau bekerja, dia tanya ke cache memorinya. Kalau di cache memorinya padat, maka si CPU agak lambat. Makanya kadang-kadang kita diminta untuk menghapus beberapa cache memori kita agar setiap pekerjaan itu gampang. Kemudian masuk ke main memory, disimpan ke main memory atau RAM-nya tadi. Kemudian pekerjaannya ya, ini eksternal CPU bus, perjalanannya CPU ke PCI bridge, ke jembatan penghubung PCI. Kemudian kemana dia? Ke host AGP bridge. Ya, kalau AGP itu untuk grafiknya. Nah, maka dengan adanya video card, maka nyalalah peralatan output berupa monitor. Kemudian nanti di jembatan apalagi dia ke port paralel. Nah, ya di port paralel itu di belakang CPU itu kan ada tuh port paralel untuk pekerjaan apa? Misalnya untuk ngeprint, untuk pekerjaan yang lainnya. Nah, atau misalnya port di dalam itu ada port USB untuk melakukan sebuah pekerjaannya. Nah, inilah cara komputer gitu ya, modul seperti inilah dia bekerja. Kemudian di sini ada USB. Nah, USB dia bisa melakukan pekerjaan. Kemudian ada nanti port namanya port network atau port LAN jaringan. Nah, dia melakukan sebuah perjalanan untuk jaringan. Kemudian di sini ada disk controller. Di disk controller itu ada nanti hard disk, ada nanti DVD-ROM, nanti ada floppy disk. Nah, ini yang lama. Kalau sekarang pakai hard disk atau pakai tempat penyimpanan data. Ya, beginilah program komputer berjalan. Kemudian nanti ini untuk portnya output, nanti di sini ada portnya input atau port yang lainnya, port USB, port HDMI untuk video ya. Nah, di sini bekerja. Kemudian nanti ada tambahan peralatan outputnya, misalnya ada modem, ada nanti mouse, ada nanti keyboard. Nah, di sini dia akan bekerja. Ya, kalau ada beberapa yang tidak dipahami, ini bisa ditanyakan lagi ya. Bisa ditanyakan, akan saya coba menjawab nanti ya. Nanti di kolom komen itu ditulis saja, Pak, saya tidak memahami materi ini,
bisa dijelaskan lagi atau tidak. Nah, maka saya akan mencoba untuk menjelaskan lagi, gitu ya, dengan cara yang efektif dan efisien. Baik, untuk materi ini bisa dibaca lagi nanti. Ini akan soft copy-nya akan saya share. Di sini kita akan belajar tentang bus interface unit, kemudian sistem antrian itu seperti apa, kemudian modul I/O itu sebenarnya seperti apa. Nah, ini baca saja gitu ya. Ya, ada yang sifatnya asinkronos, ada yang nanti sifatnya sinkronos, kemudian sistem internal memori ini dibaca saja. Dari beberapa yang dibaca itu nanti diberikan pertanyaan-pertanyaan agar saya bisa menjelaskan lagi pada review materi kita. Demikianlah perkuliahan kita pada kali ini. Semoga seluruh materi bisa dipahami. Kalaupun tidak dipahami, nanti kita diskusi lagi. Ya, saya mohon maaf atas keterbatasan penayangan video ini. Saya takut kalau terlalu lama nanti penayangannya mahasiswa akan cepat lelah. Jadi nanti ini dibaca saja ya. Sekianlah perkuliahan pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Salam kuliah.